Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada perjumpaan kali ini kita akan belajar tujuan pembelajaran yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Adapun tujuannya adalah 1. Menjelaskan fungsi teks cerpen. Yang kedua, menentukan dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerpen. Kegiatan yang akan kita lakukan: 1. Mencermati teks cerpen secara individu. Yang kedua, mendeteksi fungsi teks cerpen dengan diskusi. Yang ketiga, menelaah bagian-bagian teks cerpen. Yang keempat, menelaah diksi dalam teks cerpen. Yang kelima, menelaah kalimat dalam teks cerpen. Baiklah, langkah yang pertama kita akan mencermati teks cerpen. Silakan cermati dan simak teks cerpen berikut. Terdampar cerpen karangan Nafizah Salsabila Firdausi. Kupandangi lautan di depanku, berkilauan di bawah sinar rembulan, mengingat kembali kenangan yang telah lama tertanam di otakku, berharap bisa kulupakan. Beberapa tahun yang lalu, Ica, panggil seseorang. Gadis kecil berumur 6 tahunan keluar dari dalam rumah dengan seragam masih melekat di tubuhnya. Nanda, ayo masuk, ajaknya ceria. Gadis yang bernama Nanda itu masuk dengan riang. Dia duduk menunggu sahabatnya itu di ruang tamu. Ada tamu. Halo Nanda, sapa Mama Ica. Halo Tante, sapa Nanda riang. Mau kemana nih? Tanya Mama Ica. Main Tan, jawab Nanda. Ayo Nan, ajak Ica yang ternyata sudah siap. Dia sudah berganti baju dengan setelan yang membuatnya tambah manis. Juga tas yang dia bawa. Ayo, kita pergi dulu ya Tan, ucap Nanda. Hati-hati ya, teriak Mama Ica. Ica melambaikan tangan pada mamanya. Nah, tinggal jemput Rehan, Angga, Putra sama Hani, ucap Nanda. Oke, sahut Ica riang. Ayo Putra, cepetan, ucap Hani tak sabar. Tahu nih Putra yang paling ribet, protes Angga. Iya, Putra buru-buru menenteng tasnya dan berlari menghampiri teman-temannya. Let's go. Rehan mengangkat tangannya diikuti kelima sahabatnya. Mereka akan pergi ke pulau yang ada di tengah-tengah pantai yang tak jauh dari rumah mereka. Menggunakan kapal sewaan, walaupun mereka masih anak SD, mereka memiliki niat yang sangat berani. Mereka berjalan bersama dengan riang sambil sesekali bercanda. Akhirnya mereka sampai di tempat sewaan perahu. Mereka menghampiri sang pemilik. Kakak, kami mau sewa perahu itu, ucap Putra mewakili sahabat-sahabatnya. Tapi Dek, berbahaya kalau tidak ada pendampingnya, ucap sang pemilik. Ya gimana dong? Tanya Ica kecewa, padahal dia sudah membayangkan semuanya. Begini saja, kakak suruh teman kakak mendampingi kalian, hibur kakak itu. Asik, sorak Ica dan sahabat-sahabatnya. Sebelum berangkat, Rehan tak sengaja melihat kakak pemilik perahu berbisik-bisik pada temannya. Sesekali temannya itu mengangguk-angguk, lalu mereka pun berangkat setelah membayar. Di tengah perjalanan hujan turun, tak terlalu lebat, tapi cukup untuk membuat ombak. Wah, kakak aku takut, teriak Nanda. Tenang saja Dek, ucap Kak Niko santai. Kak Niko adalah teman Kak Willy, pemilik perahu. Kak Niko terus mendayung. Tanpa disangka-sangka saat ada ombak besar, Kak Niko dengan sengaja mendorong 6 sahabat itu. Wah, teriak mereka bersamaan. Biur, mereka jatuh ke dalam air. Kak Niko, tolong, teriak Angga. Hani mulai menangis. Mereka berusaha agar tak tenggelam ke dalam dasar laut. Mereka berusaha melawan ombak. Kak Niko meninggalkan mereka dengan tawa menggelegar seperti petir. Teman-teman aku sudah tak kuat, ucap Nanda yang mulai kelelahan. Mereka sesekali masuk ke dalam air karena ombak. Bertahanlah Nanda, teriak Ica.
kerudung Ica hanyut terbawa ombak. Tak lama Angga tak terlihat, karena langit gelap dan ombak semakin besar. Satu persatu dari mereka tenggelam. Ica tak memiliki tenaga untuk berenang lagi. Dia perlahan masuk ke dalam air. Tubuhnya kecil, dia tak mungkin melawan ombak lagi dengan tenaga seperti itu. Ica menahan nafasnya. Dia berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, selamatkanlah kami. Lindungilah Ica dan teman-teman. Ica masih sayang papa dan mama, doa Ica dalam hati kecilnya. Putra, Angga, Rehan, Hani, dan Nanda juga berdoa dalam hatinya. Ica membuka matanya. Dia melihat teman-temannya yang pingsan di dalam air. Tak lama pandangannya buram. Dia sudah tak bisa lagi menahan nafas. Dan akhirnya semuanya gelap. Ica, putra, Hani, Ica, Ica. Samar-samar Ica mendengar suara orang memanggilnya. Dia membuka matanya. Rehan, panggilnya lemah saat melihat anak laki-laki dengan rambut basah duduk di sampingnya. Ica, kamu sadar, Ca? Rehan membantunya duduk. Ica mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Ica terbatuk-batuk. Rehan mengelus punggungnya halus. Kita masih hidup, Han, ucap Ica girang. Ica memeluk Rehan dan Hani yang menghampirinya. Iya, Ca, aku bersyukur banget, ucap Hani. Dia juga baru siuman. Teman-teman kita terdampar di pulau tujuan kita, ucap Nanda dengan suara bergetar. Semua melihat daratan yang berada jauh dari tempat mereka terdampar. Benar, yang penting kita selamat. Dan masih bersama-sama, ucap Angga. Mereka semua berpelukan dan menangis haru. Benar, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi disinilah aku, Ica yang sudah berumur 14 tahun, menjalani kehidupanku dengan kelima sahabatku. Aku mendongak menatap langit yang penuh bintang. Aku duduk di atas dahan pohon sendirian. Hei, sendirian aja nih, nanti kesambet loh. Seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh. Nanda, ucapku. Nanda duduk di sampingku. Indah ya, komentarnya sambil menatap langit. Aku hanya mengangguk. Oi, jangan berduaan aja. Seketika keempat sahabatku nongol dan duduk bersama aku dan Nanda. Kami sama-sama menatap langit. Aku rindu mama dan papa, ucap Hani tiba-tiba. Aku juga, ucapku dan Putra kompak. Apa mereka juga merindukan kita? Tanya Rehan. Tak apa-apa, yang penting kita masih bersama-sama. Di sini, di pulau tempat kita terdampar, anggap saja kita sedang berpetualang, ucap Angga yang duduk di antara aku dan Putra. Lalu dia merangkul kami berdua. Kamu benar, ucap Nanda setuju. Kami pun tertawa. Benar sekali, aku tak sendirian. Aku bersama kelima sahabatku yang menemaniku di sini, yang mampu membuatku bertahan hidup. Ya, di sini, di pulau kami terdampar. Nah, setelah Anda mencermati, maka silakan Anda duduk berkelompok ya. Ya. Kemudian jawab serta kerjakan perintah-perintah berikut. 1. Bagaimana? Apakah cerpen tadi menarik? Jelaskan alasannya. Jelaskan fungsi teks cerpen. 3. Manakah bagian abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dalam teks cerpen tersebut? Keberadaan abstrak dan koda itu opsional. Jadi kadang cerpen-cerpen itu tidak ada abstrak dan tidak ada koda. Abstrak itu adalah biasanya berisikan ringkasan cerita. Sedangkan koda itu biasanya berisi ringkasan peristiwa atau juga kadang-kadang berisi pesan moral. Yang keempat, analisis penggunaan diksi dalam teks cerpen tersebut. Yang kelima, analisis penggunaan kalimat dalam teks tersebut. Nah, untuk jawaban yang pertama tadi, ini
bisa tergantung kepada Anda. Bisa menjawab menarik, ini misalnya alternatif jawabannya. Terus alasannya apa? Karena bahasanya mudah dipahami, isinya mengisahkan petualangan. Nah, Anda juga bisa menjawab tidak menarik, tapi berikan alasan yang masuk akal sesuai dengan cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita baca semua cerpen tadi, ternyata ada beberapa fungsi teks cerpen tersebut. Yang pertama, fungsi rekreatif. Ya, ini karena dapat menghibur kita. Kalau kita membaca tadi ya, kita dapat hiburan di waktu-waktu yang luang saya. Kemudian fungsi pendidikan. Bisa saya ambil nilai religius, yakni berserah diri. Ya, jadi tokoh-tokoh itu pada akhirnya itu ya, karena mengalami berbagai masalah, akhirnya berserah diri. Itu yang bisa diambilkan ya. Itu merupakan fungsi pendidikan. Baik, soal yang ketiga kita menganalisis struktur ya. Nah, ternyata di dalam cerpen ini ada abstrak. Ini kutipannya. Kumpadangi lautan di depanku, berkilauan di bawah sinar rembulan, mengingat kembali kenangan yang telah lama bertahan di otakku, berharap bisa kulupakan. Kutipan ini merupakan ringkasan inti cerita. Kemudian orientasi. Orientasi merupakan penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi ya. Nah, kita lihat penggalan ini ya. Di sini memperkenalkan tokoh ya, tokoh-tokoh. Di antaranya ada Nanda, ada Mama Ica, kemudian ada Ica ya, kemudian ada Angga Putra, kemudian sama Hani. Juga di sini diperkenalkan bahwa ini latarnya di rumah. Nah, kemudian rangkaian peristiwa. Masih ingatkah Anda? Rangkaian peristiwa itu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, ini adalah ya peristiwa mulai dari berangkat, kemudian bertemu dengan pemilik kapal, kemudian membayar. Komplikasi. Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi di komplikasi ini sudah ada konflik atau puncak klimaknya, kemudian juga sudah ada mengarah ke solusi, tapi belum ada solusi, tapi sudah mengarah. Perhatikan baik-baik ini sudah mulai ada ya, terlihat mulai masalah ya, karena terjadi ada ombak. Anak-anak mulai ketakutan. Bahkan terjadi klimaks karena ternyata anak-anak ini, tokoh-tokohnya ini ya, masuk ke dalam air. Kalau dalam air karena didorong oleh Niko. Nah, ini juga sudah mulai kelihatan komplikasinya ya, anak-anak sudah mulai tidak kuat, sudah mulai masuk ke dalam air dan sebagainya. Nah, ini perhatikan. Di penggalan ini sudah ada ke arah
solusi ya, yaitu mereka selamat di daratan. Nih, semua melihat daratan yang berada jauh dari tempat mereka terdampar. Benar, yang penting kita selamat dan masih bersama-sama, ucap Angga. Mereka semua berpelukan dan menangis haru. Ya, ini berarti sudah mengarah ke solusinya. Mereka sudah berada di daratan dari konflik tadi, kemudian sudah mulai berserah diri. Resolusi merupakan solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Para pengarang mengakhiri cerita. Nah, kalau dilihat di sini, ya ini sudah terjadi beberapa tahun dia terdampar ya, dari masih SD sampai berumur 14 tahun ini ya, kira-kira seumuran Anda ya, seumuran anak SMP. Sudah lama sekali dia ternyata ya, mereka tokoh-tokoh itu tetap masih hidup di tempat pulau mereka terdampar. Jadi ini sudah mengakhiri ceritanya. Koda, ternyata di sini juga ada koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini dapat juga diisi dengan simpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama. Nah, di sini adalah hanya merupakan komentar akhir ya. Benar sekali. Aku tak sendirian. Aku bersama kelima sahabatku yang menemaniku di sini, yang mampu membuatku bertahan hidup. Ya, di sini, di pulau kami terdampar. Pertanyaan keempat tentang diksi yang digunakan pengarang dalam teks cerpen tersebut lugas, mudah dipahami, bahasa tuturannya sehari-hari. Ini penggalan ceritanya contohnya. Akhirnya mereka sampai di tempat sewaan perahu. Mereka menghampiri sang pemilik. Kakak, kami mau sewa perahu itu, ucap Putra mewakili sahabat-sahabatnya. Tapi Dek, berbahaya kalau tidak ada pendampingnya, ucap sang pemilik. Gimana dong? Tanya Ica kecewa. Padahal dia sudah membayangkan semuanya. Begini saja. Kakak suruh teman kakak mendampingi kalian, hibur kakak itu. Asik, sorak Ica dan sahabat-sahabatnya sebelum berangkat. Rian tak sengaja melihat kakak pemilik perahu berbisik-bisik pada temannya. Sekali temannya itu mengangguk-angguk, lalu mereka pun berangkat setelah membayar. Ada pilihan kata yang ekspresif untuk membuat kesan yang lebih dalam atau tajam. Contoh, aku mendongak menatap langit yang penuh bintang. Kata menatap memiliki kesan yang ekspresif dibandingkan dengan kata melihat. Ya, jadi biasanya dalam cerpen itu menggunakan kata-kata yang ekspresif dibandingkan kata-kata yang seperti biasa kita gunakan. Kita lanjut soal yang kelima, yaitu menelaah kalimat. Pada umumnya kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung. Contohnya, kakak, kami mau sewa perahu itu. Ya, contoh yang kedua, tapi Dik, berbahaya kalau tidak ada pendampingnya. Wah, kakak aku takut, teriak Nanda. Jadi ciri-ciri dari kalimat langsung itu bila ditulis adalah diawali dengan tanda kutip 2 dan diakhiri dengan tanda kutip
kedua. Selain kalimat langsung, ada penggunaan majas dalam cerpen tersebut. Ini contohnya. Kak Niko meninggalkan mereka dengan tawa menggelegar seperti petir. Menggelegar seperti petir ini merupakan kalimat tersebut majas perumpamaan, yakni berusaha membandingkan dua hal yang benar-benar berbeda tapi memiliki sifat-sifat yang sama. Apa yang sama? Suara Kak Niko dengan suara petir. Baik, saatnya kita latihan. Telaah cerpen berikut dari segi strukturnya. Cerpen yang berjudul Ini Hidupku, Ini Kisahku, karya Lia. Nah, ini ya contoh jawabannya, sudah disediakan kolom-kolomnya, silakan diisi. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.